Pagi. Kali ini kita akan coba mereview salah satu Matic entry level Honda ya, yang kaya akan fitur. Namun jangan khawatir, harganya tetap dia cukup affordable ya, dan bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat ya. Kira-kira apa tipenya ya? Nah, mari kita lihat bersama ya. Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Ini adalah tipenya Honda Genio ya. Secara umum gitu ya, secara garis besarnya dia lengkung bodinya gitu ya. Dia sudah mirip-mirip dengan Scoopy dia ya. Bagian back endnya dia, bagian ininya nih ya, itu sudah menyerupai dengan Scoopy ya. Cuman bagian front endnya dia berbeda karena masing-masing tipe mempunyai khas tersendiri gitu ya. Kemudian untuk fitur-fiturnya juga ini cukup bagus sekali ya. Kita bahas satu persatu secara SPWA ya. Dari depan untuk bannya sendiri sudah menggunakan tipe tubeless gitu ya. Jadi dia bisa diisi dengan nitrogen, aman, stabil untuk di temperatur panas pun tidak akan mengembang terlalu tinggi gitu ya. Kemudian dari lampu depannya sendiri sudah menggunakan LED ya, pakai light emitting diode ya. Kemudian pinggir-pinggirnya juga ada aksesorisnya ini, berbahan chrome, cukup bagus sekali kelihatannya, eye catching gitu ya. Kemudian dari segi pengeremannya sendiri itu sudah menggunakan kombi brake system gitu ya. Nah, ini dia ya. Kemudian untuk display meternya sendiri dia sudah full digital gitu ya. Jadi akurat sekali, kecepatannya menggunakan angka gitu ya. Jadi udah needleless gitu ya. Jadi tanpa jarum. Nah, kemudian kita lihat dari konsol boxnya cukup dalam ya, bisa buat simpan botol ataupun yang lain gitu ya. Cocok sekali untuk dipakai untuk belanja atau pergian gitu ya. Nah, kemudian untuk bagasinya sendiri ini juga cukup luas ya. Bagasinya luas juga ya. Nah, itu bisa memuat cukup banyak barang gitu ya. Kemudian dilengkapi dengan power charger gitu ya. Nah, itu. Jadi tinggal beli power chargernya yang pendek ya. Kemudian kita bisa ngecas di sini. Lebih aman karena dia aman dari hujan gitu ya. Jadi kalaupun hujan kita selama perjalanan mau ngecas itu aman ya. Ini untuk joknya ininya agak melengkung ya. Jadi supaya bisa muat barang lebih banyak. Nah, ini buat bagian belakangnya. Nah, secara rangkanya sendiri masih menggunakan rangka baru ya. Itu rangkanya menggunakan tipe baru ESAF dengan pengelasannya sistem robotik ya. ESAF Enhanced Smart Architecture ya. Jadi terkenal sangat ringan ininya bobotnya, sehingga keuntungannya konsumsi bahan bakarnya juga jauh diirit gitu ya dibandingkan dengan rangka tipe sebelumnya. Yang menarik lagi dari tinggi motornya ya, bagian sininya dengan jarak terendah ke tanahnya ya, itu dia lebih tinggi dia 4 cm dibandingkan dengan tipe sebelumnya. Nah, jadi keuntungannya pada saat melewati gundukan polisi tidur ataupun lubang, itu bagian bawah mesin sebelah sininya itu terhindar dari resiko tergesek gitu ya, mengakibatkan bisa pecah. Dudukan mesin kan bisa pecah kalau kena gesekan
kena gesruk gitu ya. Nah ini lebih aman, 4 cm dia lebih tinggi. Kalaupun sedang musim banjir juga dia lebih aman. Namun jangan khawatir, untuk tingginya sendiri, set height-nya sendiri ya, itu sudah diperhitungkan dengan rata-rata tinggi orang Indonesia gitu ya. Jadi antara 162, 165, 160 juga sudah cukup nyaman memakai Honda Genio ini ya. Nah secara keseluruhan rancang bangun juga ini dia mirip-mirip Scoopy sih ya. Jadi adiknya Scoopy. Seperti kita tahu bahwa Scoopy itu kan merupakan best sellernya gitu ya, dengan rentang harga di 20 jutaan lebih. Nah ini harganya yang ini cukup ringan, jadi bisa menyasar untuk segmen entry level. Nah kira-kira begitu review singkatnya. Bila ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa hubungi MPS Pandeglang ya. Kita siap selalu melayani Anda dengan sepenuh hati.